Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar menterjemah kitab Khamsatun Mutunin fi Ilmi Tauhid. Jadi kitab ini berisi 5 matan kitab yang membahas tentang tauhid. 5 matan itu adalah matan Bajuri, matan Jauharah, matan Sansiyah, matan Kharidatul Bahiyah, dan matan Syaibaniyah. Ini masih pada matan yang pertama, yaitu matan Bajuri. Semuanya membahas tentang ilmu tauhid. Jadi mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bihi fid dharain, amin ya rabbal. Jadi kemarin sudah kita bahas tentang sifat wajib beserta lawannya, yaitu sifat mustahil. Sifat wajib bagi Allah serta lawannya yaitu sifat mustahil. Nah sekarang ini ada yang terlupa kemarin, yaitu tentang sifat jaiznya. Kita gabung bersama sifat wajib mustahil jaiz bagi para rasul. Wal jaizu fi haqqihi ta'ala, dan bermula yang jaiz pada haknya Allah Ta'ala itu fi'lu mumkinin aw tarkuhu, itu yang boleh pada haknya Allah Ta'ala itu adalah melakukan sesuatu yang mungkin, aw tarkuhu, atau meninggalkannya. Jadi terserah Allah mau melakukan yang mungkin itu atau tidak melakukannya. Wad dalilu ala zalika, dan bermula dalil atas yang demikian jaiz itu annahu, bahwasanya law wajaba alaihi subhanahu wa ta'ala, jika sekira wajib kepada Allah Ta'ala itu fi'lu syai'in, melakukan sesuatu, aw tarku, atau meninggalkannya sesuatu, la saral jaizu wajiban wa mustahilan wa huwa muhalun, niscaya jadilah sifat jaiz itu menjadi wajib dan mustahil. Wa huwa muhalun, dan yang demikian itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sekedar kita belajar menterjemahnya saja ini. Untuk detail-detailnya itu nanti bisa dibaca di kitab syarah dari kelima matan ini masing-masing. Jadi sifat Allah itu dalilnya yang lain, iyasya yarhamkum wa iyasya yu'adzibkum. Jika Allah menghendaki, dia akan merahmati kalian, dan jika Allah menghendaki pula, dia akan menghukum kalian. Jadi itu dalil dari sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang kita langsung ke sifat yang ada pada para rasul. Wa yajibu fi haqqir rusuli alaihi wassalatu wassalam, dan bermula yang wajib pada haknya para rasul alaihi wassalatu wassalam, yaitu as-sidqu, yaitu mempunyai sifat jujur, wa dhidduhu, dan lawan dari jujur itu al-kadzibu, yaitu berdusta. Kenapa para rasul itu perlu mempunyai sifat yang jujur? Ya, bagaimana mungkin seseorang bisa memimpin umatnya jika sering mengucapkan kebohongan? Maka dia itu tidak mempunyai wibawa lah gitu, karena sering berbohong pemimpin itu. Dan itu mustahil bagi para nabi dan para rasul. Wad dalilu ala zalika, dan bermula dalil atas yang demikian sidik itu annahum, bahasanya mereka para nabi, law kazabu, jika mereka berdusta, para nabi itu berdusta, lakana khabarullahi subhanahu wa ta'ala kadziban, niscaya informasi
yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu akan mengandung kedustaan. Wahwa muhalun, dan informasi dari Allah yang mengandung kedustaan itu adalah mustahil. Nah, jadi para nabi itu terbebas dari sifat berdusta. Wa yajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam al-amanatu, dan wajib pada haknya para rasul alaihimus salatu wassalam itu yaitu bersifat amanah, dapat dipercaya. Wa didduha al-khiyanah, dan lawan dari amanah itu adalah berkhianat. Mustahil para nabi itu berkhianat. Wad dalilu ala dzalika, dan bermula dalil atas yang demikian amanah itu, annahum, bahwa mereka para nabi, law khanu bi fi'li muharramin, jika seandainya para nabi itu berkhianat dengan melakukan perkara yang diharamkan, atau makruhin, atau melakukan perkara yang tercela, lakunna ma'murina bi misli dzalik, niscaya kita semua ini akan diperintahkan dengan hal yang serupa. Jadi kita juga akan menjadi umat yang tidak dapat dipercaya juga, yaitu umat yang berkhianat karena pemimpinnya juga berkhianat. Nah, wala yasihu, dan tidak sahlah dan tidak boleh an nu'mara bi muharramin, bahwa kita diperintahkan dengan melakukan sesuatu yang haram, atau makruhin, atau melakukan sesuatu yang tercela, itu tidak boleh. Nah, para nabi itu terbebas dari bersifat khianat. Wajibu fi haqqihim, ini kayaknya ada yang terlupa fa-nya. Wajibu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam, dan wajib pada haknya mereka para Rasul alaihi wassalatu wassalam itu tabligh, itu menyampaikan umiru, apa yang mereka para rasul itu diperintahkan oleh Allah, bitablighihi, untuk menyampaikannya kepada siapa? Lil khalqi, yaitu kepada umat. Jadi tidak mungkin ada informasi yang Allah memerintahkannya untuk menyampaikan lalu disembunyikan. Nah, itu tidak mungkin. Wadzidduhu, dan lawan dari menyampaikan itu adalah kitmanu dzalik, yaitu menyembunyikan yang demikian informasi. Wad dalilu ala dzalika, dan bermula dalil atas yang demikian menyampaikan itu, annahum, bahwa mereka para nabi, law katamu syai'an, jika seandainya mereka para nabi menyembunyikan akan sesuatu, mimma umiru, dari sesuatu yang mereka itu diperintahkan, bitablighihi, untuk menyampaikannya. Nah, lakunna ma'murina bikitmanil ilmi, niscaya kita itu akan diperintahkan dengan menyembunyikan ilmu. Nah, jadi jika pemimpin kita, para rasul kita itu menyembunyikan informasi, kita sebagai umatnya pula akan mempunyai sifat seperti itu, yaitu menyembunyikan ilmu. Dan perkara ini itu tidak boleh, mustahil bagi para nabi. Wala yasahu an numara bihi, dan tidak bolehlah kita itu diperintahkan dengannya menyembunyikan ini. Li'anna katimal ilmi, karena bahwasanya orang yang menyembunyikan ilmu, mal'unun, itu dilaknat oleh Allah. Alhamdulillah min dzalik. Nah, yang terakhir, wa yajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam al-fatanatu, dan wajib pada haknya pada mereka rasul itu alaihimus salatu wassalam itu yaitu cerdas. Nah, tidak mungkin para rasul itu bodoh. Wadidduha al-baladah, dan lawan dari cerdas itu adalah bodoh atau dungu. Wad dalilu ala dzalika, dan bermula dalil atas yang demikian cerdas itu, annahu law intafat anhumul fatanatu, jika seandainya ternapi dari mereka itu fatanah, jadi kayaknya ini mungkin salah tulis juga ini kayaknya atau mungkin ini dia. Jadi intafaat ini salah tulis atau tidak, mungkin bagi teman-teman yang mengetahuinya bisa dikomentari di kolom komentar.
Nah, jika ternapi dari mereka para nabi itu cepat cerdas, lama qadaru ayyuqimu hujjatan 'alal khasmi. Nah, tidaklah mereka para nabi itu akan mampu untuk memberikan hujah terhadap musuh-musuhnya, yaitu musuh di dalam berdakwah. Nah, karena berdakwah itu adalah mengajak manusia yang memerlukan kecerdasan, intelektualitas yang tinggi. Karena di sana akan ada musuh-musuh yang pandai juga untuk menghalangi dakwahnya para rasul. Tidak mungkin para rasul itu bersifat bodoh. Pasti mereka itu cerdas, sehingga mereka para rasul itu dapat mengalahkan hujah orang-orang atau musuh-musuh dakwahnya. Nah, para nabi dan rasul itu bodoh adalah wahwa muhal, itu adalah sifat yang mustahil. Kenapa? Li'annal Qur'an, karena bahasanya Quran itu dalam menunjukkan fi mawadi'a katsiratin, pada tempat-tempat yang banyak, ala iqamatihimul hujjah, atas mereka para rasul itu dapat memberikan hujjah alal khasmi, terhadap para musuh. Itu adalah sifat wajib yang ada pada para rasul. Wal jaizu, dan sifat jaiz bagi fi haqqihim, pada haknya mereka para rasul alaihi wassalatu wassalam itu, yaitu al-a'radul basyariyah, yaitu sifat-sifat kemanusiaan. Karena memang para nabi itu adalah manusia, jadi sangat wajar jika para nabi itu, para rasul itu mempunyai sifat-sifat kemanusiaan, allati la tuaddi ila naqsin, yang sifat-sifat manusia itu tidak membawa para nabi dan rasul itu kepada satu kecacatan, kepada satu kekurangan, fi maratibihimul aliyah, pada tingkat derajat mereka yang tinggi. Kal maradi wa nahwihi, seperti sakit dan seumpamanya sakit. Jadi nabi itu karena sama, para rasul itu sama seperti manusia biasa, jadi mereka itu wajar bila terkena sakit, misalnya sakit kepala, sakit gigi, sakit sakit kelelahan, dan semua itu tidak mengurangi derajat mereka yang tinggi. Wad dalilu ala dzalika, dan dalil atas yang demikian jaiz itu musyahadatu habihim alaihi wassalatu wassalam. Jadi orang-orang menyaksikan dengan sifat-sifat mereka para rasul itu. Jadi sifat mereka itu langsung dilihat oleh para kaumnya. Mereka melihat nabi itu sakit. Terkadang emosi juga para nabi itu ketika agama Allah itu dihina. Seperti itu. Khatimatun. Ini saya cukupkan dulu sampai sini. Sudah sampai penutup. Nanti sekali lagi kita insyaallah bisa kita hatamkan untuk matan Bajuri ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan mohon diluruskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.